Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah luar biasa. Shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Selamat datang di awal bulan di Februari. Bulan yang katanya penuh cinta. Mari kita tebarkan cinta kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita, hati kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk awal bulan di tahun ini Tuhan, kami masih ada, berarti Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh melayani, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis buat kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang setia kepada kami Tuhan. Layakkan hati kami pada pagi hari ini untuk kami datang menyembah-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah pujian kami ya Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Layaknya segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Amin. Pujian kami Tuhan. Amin. Katakan dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan dari awal. Besar dan ajaib kuasa-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar
Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak, yes Lord, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji beri bagimu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin Tuhan, amin Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak disembah pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sambil kita mulut kanan kiri, depan belakang, kita mau katakan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, Bapak Ibu. Ku cinta keluarga Tuhan. Sambil lihat kanan kirinya, katakan. Terjalin mesra sekali.
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah bertanda bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan pujian ini. Dia sungguh baik dan dia sangat baik. Come on. Yeah, yeah. Katakan dia sungguh baik. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Siapa? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik. Dia di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Siapa namanya? Tuhan Allah. Katakan kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia baik bagimu. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik baik. Katakan Yesus. Yesus. Dia baik bagimu. Yesus. Yesus. Dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Benar Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Benar Bapa. Benar Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
saat ini Tuhan. Bagaikan tanah yang kering Tuhan, begitulah hati kami yang saat ini mungkin sedang kering Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Engkau menyirami setiap hati kami Tuhan. Sehingga hati kami bisa bertumbuh Tuhan. Bisa menuai Tuhan kasih setiamu Tuhan. Inilah hati kami. Inilah pujian kami Tuhan. Kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, hidupku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan di tempat ini. Amin Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, di tempat ini. Ungkapan hati kami Tuhan, mengalirlah Tuhan, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah Tuhan di setiap hati pada datang hari ini Tuhan. Oh, mengalir
Dengan rendah hati kami datang kepadamu. Pagi ini kami rindu untuk mendengarkan akan pesan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya, mari ya Bapa di surga, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, sehingga kami layak mendengarkan suara kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua, sehingga pagi ini kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, bahkan kami semua menerima kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama berbicara dengan topik Tenang, aku ini jangan takut. Mari kita buka dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 6, kita akan baca ayat 45 sampai ayatnya yang ke-52. Hari ini saya akan membawakan tentang renungan, mungkin tidak terlalu banyak, tapi ayatnya yang sedikit banyak kita baca. Sekali lagi Injil Markus pasal 6, kita baca dari ayatnya yang ke-45 sampai yang ke-52. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan lama, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera menyuruh para pengikutnya naik ke perahu untuk menyeberang lebih dahulu ke Betsaida. Bersamaan dengan itu, Yesus pun menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah mohon diri dari orang banyak itu, Yesus pergi ke gunung untuk berdoa. Malam harinya, perahu para pengikutnya sudah berada di tengah danau. Ini danau Galilea atau danau Tiberias. Sedangkan Yesus masih berada di darat sendirian. Yesus melihat bahwa mereka murid-muridnya sedang dalam kesulitan mendayung perahu karena angin kencang menerpa mereka dari arah yang berlawanan. Kira-kira menjelang subuh, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air danau itu, seolah-olah hendak melewati mereka. Tetapi ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air danau, mereka menyangkanya hantu sehingga mereka berteriak-teriak. Karena mereka semua melihat Yesus dan menjadi terkejut. Tetapi Yesus segera bersabda kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Setelah Yesus naik ke perahu mereka, angin pun menjadi teduh. Mereka semua menjadi sangat tercengang. Karena mengenai roti-roti itu pun, mereka belum dapat memahaminya. Hati mereka masih saja keras. Amin. Dari ayat 50, di sini saya akan mengambil topik ini. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kan peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita, anak-anak, gitu ya, termasuk lansia. Artinya begini, bahwa ini kan peristiwa setelah terjadinya mukjizat.
Yesus ingin menguji sebetulnya setelah peristiwa mukjizat, apakah mereka masih paham bahwa Yesus ini adalah Mesias? Saya kan nggak bahas tentang Mesias ya, karena waktu Natal sudah saya sedikit bahas. Sebetulnya saat itu Yesus dan murid-muridnya capek, lelah, ngantuk, lapar. Perhatikan, Yesus tahu. Nanti pelan-pelan kita bahas ini. Yesus tahu loh, murid-muridnya itu lapar, ngantuk, capek gitu ya. Ya sekarang gini deh, kita retreat dulu. Udah lama kita nggak retreat nih. Kita retreat dulu ya. Artinya kita coba menyepi dulu sambil saat teduh. Siap. Cuma begini. Kalian berangkat dulu ke seberang Danau Tiberias ini. Danau Tiberias itu nama lainnya Danau Galilea. Ya, pasti guru-guru sekolah minggu tahu nih, harus tahu sebetulnya nama-nama kota, danau, gunung selain nama itu gitu ya. Galilea, Tiberias, Genesaret. Ini sama. Loh, guru, saya nanti belakangan nyusul. Guru mau kemana? Tadi kan Alkitab mengatakan Yesus pergi berdoa. Penekanannya di sini. Nah, ketika mereka menyeberang Danau Tiberias, rupanya ada arah angin yang berlawanan. Nah, dulu kan belum pakai mesin Bapak Ibu. Jelas perahu yang berlawanan itu ketika mereka lagi berjalan kan membutuhkan tenaga yang udah gantian, baru gantian tapi perhatikan. Yesus tahu. Sebetulnya kita nggak harus khawatir loh sebetulnya tentang apa yang akan kita alami, yang akan terjadi. Karena Yesus Tuhan kita salah satu sifatnya maha tahu. Di samping maha kuasa. Tahu. Jadi ketika mereka lagi mengalami kesulitan, Yesus kemudian mendekati mereka. Tadi kan Alkitab mengatakan seolah-olah mau melewati. Ya intinya mungkin ketika mereka melihat saya ini mengandalkan saya enggak? Ntar pelan-pelan kita bahas. Ketika saya melewati mereka, mengandalkan saya enggak? Cuma sayangnya ini yang selalu saya bilang. Situasi ketakutan itu membuat orang panik. Makanya saya bilang takut sih oke, tapi ketakutan jangan. Takut itu nalar cara berpikirnya masih normal. Masih sadar, tapi kalau udah kepanikan, udah membabi buta, itu yang harus be careful, hati-hati. Ini mereka ketakutan, panik. Lawang gurunya yang mendekati mereka dibilang apa katanya? Mestinya mereka bilang Tuhan dibalik hantu. Tuhan baik. Kalau kita di posisi Tuhan mungkin, gue pengen nolong malah dibilang gue yang kagak nih. Waduh, udah lewatin aja. Enggak. Disinilah kemudian dalam situasi yang sangat emergensi, topik yang menjadi renungan kita ini. Yesus bilang begini, tenanglah, ini aku, jangan takut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada banyak berkat yang Tuhan anugerahkan dan beri kepada kita. Tetapi Tuhan ingin kita jangan hanya fokus kepada hal itu. Ini kan setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Kita jangan hanya terpaku dengan segala berkat. Tetapi kemudian ketika kita menghadapi masalah, ujian, cobaan, beda ya, ujian sama cobaan ya. Halo, kalau cobaan itu selalu ada 3 sub yang mengganggu. Pertama setan atau iblis, dia akan mencoba kita. 2, orang yang memang ingin
mengganggu kita. 3, diri kita sendiri. Tapi kalau ujian itu selalu dari Tuhan. Bedanya apa? Ujian sifatnya positif, kalau cobaan sifatnya negatif. Itu harus diketahui. Bisa jadi kita menghadapi ujian atau cobaan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang seharusnya sekarang menjadi perhatian. Maaf, bukan fokus. Jangan, kita harus fokus sama yang memberi jawaban masalah itu, Tuhan Yesus. Tapi kita juga harus waspada, harus mengamati situasi kondisi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Bagaimana kita melihat bahwa masalah COVID ini belum berakhir. Apalagi sekarang Omikron sudah mulai agak sedikit meningkat. Di Afrika lebih parah, benua Afrika itu ditemukan varian Omikronnya 17 atau 173 ya. Waduh, jangan kan 100, 10 gitu ya. 5 aja varian dari COVID itu. Nah, kita kan baru 2 ya. Jangan baru ya. Delta sama ya, kita bersyukur pemerintah kita bergerak cepat untuk mengayomi, menolong masyarakatnya. Ini jangan pernah kita abaikan prokes, masker, cuci tangan gitu ya. Kita melihat sekarang ada banyak terjadinya gempa bumi yang secara hampir rutin, bahkan ini anak Gunung Krakatau juga kan, jauh tahun 1800 berapa tuh yang menggegerkan dunia ini. Situasi kondisi seperti ini yang memang harus kita juga mewaspadai. Ya, berharap bukan berita hoax bahwa diprediksi, nah hati-hati ini akan terjadinya perang dunia ketiga. Waduh, parah. Bahaya kelaparan sedang merajalela. Pengangguran juga sudah. Sekarang terjadi banyaknya demonstrasi. Memang kalau kita membaca di Alkitab, khususnya Matius pasal 24 ayat 1 terus ke bawah Bapak Ibu Saudara. Hal-hal seperti ini kemudian jangan membuat kita takut. Bisa jadi ada juga sekarang situasi kondisi kantor yang akhirnya pegawainya tidak dirumahkan, masih kerja tapi gajinya tidak naik. Gajinya nggak naik masih mending. Gajinya mungkin dipotong. Mencari pekerjaan semakin sulit. Situasi kondisi di mana murid-muridnya Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami mukjizat, mengalami berkat Tuhan, tetapi ketika melihat situasi kondisi di mana perahu mereka itu harus melawan arus, artinya itu ada sebuah ujian cobaan yang harus mereka hadapi. Kan mereka nggak bisa balik lagi kan, karena Tuhan bilang engkau harus menyeberang. Bukan di sini tempat kita, menyeberang. Yang pertama Tuhan ingin ajarkan, sebelum engkau menyeberang itu, Yesus ngapain dulu tadi? Berdoa. Meskipun memang gereja kita kategorial hari Selasa doa, masih di rumah masing-masing, tetap tekun dalam doa. Memang di raker ini sebetulnya ada beberapa poin yang kita mau bicarakan, termasuk sendiri misalnya mungkin ibadah bolehlah sebulan 2 kali, Sabtu 2, 4 atau sekolah minggu ya coba deh kita buka gitu ya. Rencananya sebegitu. Mungkin sekolah minggu sebulan 2 kali juga gitu kali ya, atau nanti WBI gitu juga ya. Cuma ada beberapa hal yang nanti akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Artinya bahwa ibadah itu kita bisa lakukan. Dan kita harus tetap lakukan. Tetapi Pengkhotbah pasal 31 kan sudah waktu. Ada waktunya juga bahwa memang ada situasi kondisi yang kalau memang tidak bisa di gereja, kita bisa lakukan di mana saja. Kalau Bapak Ibu melihat peristiwa jemaat mula-mula di kota Yerusalem, waduh,
Mereka tuh sampai ibadahnya tuh di dalam kuburan itu, kuburannya kan besar ya. Nah di bawahnya itu ada tempat untuk mereka tuh berkumpul. Saya pernah melihat ini di Sumatera ya. Kan kalau di Sumatera itu orang-orang Batak kan itu kuburannya itu mewah-mewah. Saya pernah bilang, kok kuburannya lebih bagus dari rumahnya? Iya Pak, kalau gitu. Nah, jadi rupanya termasuk orang Tionghoa juga gitu ya. Di Petamburan saya lihat tuh pernah ada beberapa pemakaman saya hadir, beberapa tokoh GB waktu itu. Tapi di situ Batu Nisan bawah itu ada tempat yang di mana mungkin bisa berkumpul. Di situ ini jemaat mula-mula. Itu mereka kalau nggak salah namanya Kota Kombe. Itu mereka ibadah di situ. Tidak menghalangi. Jangan sampai gedung seperti ini menghalangi kita untuk ibadah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, yang artinya bahwa tidak dibatasi oleh ini. Kita bisa ibadah sana, tapi ketika ada kesempatan, Ibrani 10 atau 5. Jadi ada beberapa konteks-konteks Alkitab yang harus kita pahami. Ibrani 10 atau 5 mengatakan bagaimana? Janganlah engkau meninggalkan peribadahan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang seiman. Janganlah engkau menjauhkan diri. Kata menjauhkan diri dalam segi etimologi, kata tata bahasa itu berarti ada unsur sengaja. Nah, itu seringkali ya mungkin ini beberapa kali saya ulang-ulang contoh-contohnya gitu ya. Sering saya ulang-ulang nih. Wamper gitu ya. Wamper itu waduh orang yang setia. Sini ada cucunya. Kalau misalnya dia sakit, aduh dia terkadang manggil saya Koko, nggak bisa ibadah, nggak apa-apa Wak. Di rumah kita bisa doa, kita bisa nyanyi gitu ya, walaupun nggak terlalu kenceng gitu. Tuhan tahu situasi kita. Nah yang pertama yang Tuhan tekankan, sebelum melakukan sesuatu, Yesus mengajarkan dalam ayat ini, kita nggak jauh ya, nggak keluar ya. Yesus itu dia pergi dulu untuk khusus berdoa. Pasti banyak tantangan yang akan dihadapi. Nah, ketika murid-muridnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mereka kemudian menghadapi situasi yang sangat cukup membuat mereka itu ketar-ketir dan mereka ketakutan. Bayangkan gurunya sendiri lewat, dia nggak tahu. Ini berapa lama ya mereka bersama? 3 tahun. 3 tahun Yesus melayani 3,5 tahun. 3 tahun mereka enggak mestinya kan sebetulnya sosialis, artinya apa kalau dalam perkumpulan gitu kan, kalau sudah 3 tahun minimal, saya aja di BPD saya udah tahu karakteristik teman-teman nih. Oh kalau bapak ini, oh dia begini gini. Oh ini suaranya nih khas nih. Oh ini Pak Pendeta ini, oh ini Pak Pendeta, tahu. Sehingga ketika walaupun saya di lantai 2, di lantai bawah ada suara, oh tahu gitu loh, peka. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak menjamin sekalipun kita menjadi orang Kristen, tentunya belum berarti dekat dengan Tuhan kita. Kan tadi ayat yang di bawah mengatakan begini, ini dalam terjemahan lama yang saya baca lah. Ayat 52 ya, saya baca, ini terjemahan lama. Karena mengenai roti-roti itu pun peristiwa Yesus memberikan 5.000 orang ya dengan dua roti dengan 2 ekor ikan 5 ekor roti. Mereka belum dapat memahaminya. Nah, kenapa? Hati mereka masih saja keras. Karena konsep orang Yahudi waktu itu, mereka menganggap Mesias itu nanti seperti Raja Daud atau Salomo secara fisik memerintah kerajaan Israel menjadi Israel Raya. Masukkan guru-guru sekolah minggu ya, kerajaan Israel Raya itu hanya diperintah 3 raja besar. Ibu kotanya Yerusalem. Yang pertama Raja Saul, kedua Daud, ketiga
Salomo. Setelah itu kan pecah menjadi dua. Israel Utara, Israel Selatan. Israel Utara ini dipimpin anak-anaknya Daud. Salomo terus gitu anak-anaknya. Selatan itu saudara-saudara familinya beda. Jangan lupa gitu ya. Mereka mengharapkan nanti Israel itu seperti zamannya Daud. Enggak paham. Kalau istilahnya mungkin mereka gagal paham. Yesus datang ke dunia ini bukan mendirikan kerajaan di sini, tapi kerajaan surga. Kita udah belajar bahwa di bumi kita hanya numpang. Rumah kita di surga. Ada lagunya, kalau lagu-lagu jadul lebih alkitabiah ya. Pak Teng ingat nggak nih Pak Beni? Lagu jadul. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Rupanya mereka tuh hatinya masih keras, hanya nggak bisa memahami. Ini saya baca dari ini saudara, terjemahan yang lama. Kalau yang mau sekali lihat baca boleh saudara ini. Ketika kita lihat urutan ke atasnya, doa mereka itu sangat kurang. Padahal kan kalau awal-awal memulainya mereka udah mengatakan, guru ajarkan kami berdoa. Rupanya kurang ada kesungguhan. Nah ini seperti yang saya katakan awal, saya hanya memberikan renungan pada pagi ini. Sejauh mana kedekatan kita, pengalaman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita kenal Tuhan, kita pasti akan tenang menghadapi apapun. Ketika mereka panik, Yesus bilang, "Don't worry, be happy, it's me." Terus baru mereka, oh iya gitu ya. Ketika Yesus kemudian naik ke perahu mereka, mujizat terjadi, perahunya kemudian mendapatkan ketenangan. Ombak kemudian, angin kemudian juga tenang. Terakhir, selalu libatkan Tuhan dalam setiap masalah apapun. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa sih masa saudara hari-hari ini? Pertama, perkuat doa. Gitu ya. Ketika kita perkuat doa, kita akan lebih peka dengan suara Tuhan. Itu siapapun kita pasti akan peka. Yang kedua, selalu libatkan Tuhan. Ketika Tuhan kemudian ada di perahu mereka, tenang. Mari Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kalau lihat konteks di sini, muridnya masih mengereskan hati karena mereka belum sungguh-sungguh doanya, sehingga mereka belum paham tentang gurunya. Mari tekun di dalam doa, dalam situasi apapun. Libatkan Tuhan, saya percaya hidup kita, rumah tangga kita ada punya ketenangan. Sekalipun kita sudah pensiun, saya paham, saya juga udah pernah pensiun, saya udah pensiun, jadi saya tahu gitu kan. Tuhan tahu kesulitan kita. Amin. Tuhan tahu murid-murid lagi sulit. Tuhan datang. Tuhan tahu mereka lapar, mereka butuh istirahat. Yuk kita retreat. Diajak. Hari ini Tuhan bilang, yuk aku mengetuk pintu di depan hatimu. Kalau engkau buka, aku akan masuk. Aku akan makan. Artinya kan ada berkat. Yang berbahagia. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sambut satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu rata. Dia janji berikan kekuatan. Amin.
Tuhan tak pernah, langit selalu. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji. Sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Dia Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Bisa jadi hari ini ada yang sedang berputus asa. Tuhan bilang, memang saya nggak janji langit selalu biru, nggak janji jalan selalu rata. Kadang-kadang memang kita harus lihat lembah kekelaman, kadang-kadang ada mendung. Tapi aku janji, kata Tuhan, Immanuel selalu menyertai. Berjanji beri kekuatan. Itu sebabnya jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Aku tahu engkau sedang capek, aku tahu engkau lagi lapar, lagi susah, lagi sakit. Tahu. Aku sering lewat loh sebetulnya di depanmu. Cuma seringkali mungkin kau nggak ngeh. Ya udah aku lewat dah gitu ya. Nah, hari kalau kita tekun di dalam doa, kita pasti peka. Oh, ini Tuhan yang lewat. Tuhan mampir dong. Saya percaya ketika ada Tuhan dalam hidup kita, damai sejahtera, ketenangan, shalom Tuhan berikan. Ini pesan Tuhan hari ini. Tenang, tenang, ini aku. Di situasi apapun yang kau hadapi, jangan panik. Ada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi untuk masuk nanti kita menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Masih ada mukjizat ketika engkau berdoa lewat menyembah Dia. Jangan pernah nyerah, jangan putus asa. Imani bahwa mukjizat Tuhan masih ada. Yes, amin. Katakan sekali lagi, jangan pernah menyerah dan putus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah,
kita menyembah Dia. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Glory. Dengarlah hati, kami datang kepadamu pagi ini bersyukur di dalam keputusasaan kami. Engkau telah meneguhkan kami bahwa Engkau tahu setiap masalah hidup kami. Engkau tahu segala kesulitan kami. Kami yang sering kurang dekat kepadamu. Teguhkan iman kami ya Tuhan, untuk kami lebih tekun di dalam doa, menyembah mengakukan Engkau, sehingga kami lebih peka kepada Surga. Ampuni kami, ampuni kebimbangan kami. Tapi hari ini kami meyakini Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada minggu pertama bulan Februari ini. Terima kasih juga sebentar kami akan menerima kembali berkat-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Sekali lagi mohon kiranya belas kasihan, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, sehingga kami layak menerima sakramen ini. Sehingga melalui sakramen ini, maka yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan yang baru, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, mengimani mujizat itu masih ada, karena Engkau Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, maka kembali dengan penuh ungkapan syukur, kami sambut berkat-Mu ini, sakramen perjamuan kudus yang kedua tahun ini, hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya. Yang siap kembali berkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah berhenti untuk mengingatkan bagi yang belum dibaptis, untuk tidak ambil dulu ya. Kita akan rencana akan kembali membuka untuk saudara yang rindu dibaptis, tapi harus ikut katekisasi dulu gitu ya. Kalau kita kan sistemnya, biasanya kita kalau sistemnya itu kan katekisasi dibaptis baru di CD itu artinya diteguhkan gitu ya. Demikian. Nah, mari kita persiapkan diri. Saya mengundang nanti Ibu Gembala dengan Bapak Ateng untuk kita sama-sama melayani sakramen ini. Kita akan sambut dengan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Menghormati sakramen perjamuan kudus, kita kembali bangkit berdiri dan terimalah dengan penuh ungkapan syukur. Dia Yesus telah mati bagiku. Selamatkan jiwa
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagi Dia sembahku, tak dapat kubalaskannya. Dia angkatku jadi anaknya, damai dalam hidup. Bagi Dia hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan demikian bunyi sabda Allah. Apa yang telah kuterima dari Yesus, junjungan kita yang ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu. Yaitu pada malam ketika Yesus, junjungan kita yang ilahi dikhianati, Yesus mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita kembali mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi refnya saja. Jangan pernah menyerah, kita akan masuk dalam doa. Refnya saja. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hatimu. Jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mengimani dan mengamini mujizat itu masih ada. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tambahkan iman kami untuk lebih tekun mengandalkan-Mu dalam hidup ini. Maka dengan situasi apapun yang terjadi, kami akan tenang. Ada Engkau bersama kami.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sebelum saya informasikan beberapa hal, biasa kalau minggu pertama kan ada korban tantangan ya. Nah, diberi kesempatan untuk memberikan, kita nyanyi satu pujian. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Tuhan memberkati untuk persembahan yang sudah telah berikan dengan tulus hati. Amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, satu lagi kita akan lakukan sebelum saya akan memberikan info. Maka setiap minggu pertama yang berulang tahun kita akan doakan. Nah dengan demikian pada ibadah yang pertama ini yang berulang tahun bulan Februari, untuk bisa berdiri supaya kita doakan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang bulan Februari ini berulang tahun, kita doakan sama-sama. Ibu Loris, Ibu Briliani, Ibu Febi, Bapak Yohanes Baptista. Ada lagi? Oh tidak ada ya. Baik. Kita akan doakan Bapak Ibu ya. Mari sekali lagi saya ajak berdiri. Kita akan doakan mereka pada pagi ini. Bapa dalam surga, kami bersuka cita pada bulan Februari ini rekan-rekan kami telah Engkau tambahkan 1 tahun kembali usia mereka. Dan sebagai saudara bersaudara, pagi ini kami dukung mereka di dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidupnya, anugerahkan kesehatan yang prima dan kebahagiaan selalu ada dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu mengalir dan perlindungan-Mu selalu ada dalam hidup mereka. Inilah doa kami percaya Tuhan sudah menganugerahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umur, panjang umur, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, panjang umurnya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, tetap semangat karena Immanuel Allah selalu beserta kita. Yang pertama Bapak Ibu diharap seperti informasi beberapa waktu lalu, hari ini ada rapat kerja nanti jam 12 seluruh staf gereja. Mohon dukungan doanya supaya raker ini berjalan dengan lancar. Ada beberapa keputusan ya mungkin
terpaksa kita akan ini itu ya, ada beberapa hal dengan situasi seperti ini. Doakan supaya semua berjalan juga dengan lancar dan Tuhan menyertai ibadah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, karena melihat bahwa kasus Omikron ini agak cukup sedikit naik, maka kemarin itu Ibu Pendeta Erastus sempat kontak, kemudian kami telepon, dia berharap untuk pending diundur dulu ya karena situasi seperti ini. Saya bisa memahami ya, karena PRS kan juga sempat tuh ya hampir kena. Nah saya bilang enggak apa-apa dah, enggak apa-apa, yang penting ketika landing, ketika turun lagi udah jadwalin aja gitu. Ya saya kan nanti kita akan jadwalin gitu ya. Beliau masih di Lampung kemarin. Jadi ibadah minggu depan akan tetap dibagi dua, ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Memang ketika ada tamu untuk gabung ini kita membuat dua opsi untuk jadwal. Memang saya sempat lagi itu menugaskan Ibu Angga untuk membuat jadwal ada dua. Jadi saya bilang sama Ibu Angga kita akan pakai opsi yang pertama yang tidak digabung. Maret pun sama, Maret minggu kedua itu nanti Bapak Pendeta Muda Andi Otniel, beliau sudah siap gitu ya. Jadi kemungkinan kalau ini April kali Ibu. Jadi doakan supaya situasi kondisi berjalan baik lagi sehingga tamu-tamu kita bisa hadir. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya berharap untuk kita terus menjaga prokes. Saya menaruh rasa hormat mereka-mereka yang kondisinya kurang fit kemudian melapor dan mohon maaf mungkin minggu besok saya nggak ibadah dulu ya gitu kan lagi kurang fit. Jadi sebetulnya bagus juga karena bagaimanapun kita juga harus menjaga situasi jemaat di tempat ini. Nah demikian Bapak Ibu, kami terus dukung doa supaya saudara sekalian tetap mendapat perlindungan Tuhan. Jaga imun gitu saudara ya. Itu yang perlu saya informasikan. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nanti yang ulang tahun akan menerima bingkisan setelah kita akan pulang. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu karena Engkau selalu menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kamilah yang sering kurang mengajak Engkau bersama kami. Lebih suka kami berjalan sendiri dan disitulah sering kami banyak mengalami kegagalan dan jatuh bangun. Terima kasih Tuhan. Teguhkan iman kami untuk kami semakin tekun di dalam doa sehingga kami lebih semakin dalam mengenal akan Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama ini. Untuk seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, petugas LCD, petugas pelayan perjamuan kudus, petugas media, seluruh yang telah melayani. Pagi ini kami dukung mereka di dalam doa. Dan inilah yang doa kami panjatkan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu selalu terjadi dalam pelayanan mereka.
mendatangkan lawatan-Mu sehingga kami semua menerima lawatan dan kehadiran-Mu. Kami pulang mendapat pemulihan. Berkati rumah tangga mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu. Hamba-hamba-Mu yang semakin berhasil di dalam Engkau. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dan ikut ibadah online. Kami doakan untuk Bapak Ibu kami. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima dalam usia emas mereka. Kekuatan yang baru, berkati hidupnya. Berikan semangat karena ada Engkau bersama mereka. Lindungi untuk anak-anak cucu kami. Kami percaya Tuhan akan selalu mengirim malaikat dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Mereka aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat dan pada orang tuanya. Anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Bangsa negara kami terus kami dukung doa. Tuhan berikan perlindungan sehingga NKRI aman dan NKRI Tuhan berkati. Seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Pagi ini kami juga doakan mereka. Kami tidak tahu pergumulan mereka. Yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka dan kami andalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau beri kekuatan. Berkati hidup mereka, lindungi mereka. Dan malaikat dari sorga menjaga, melindungi rumah tangga dan rumah mereka. Sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati rencana rapat kerja kami siang ini. Berikan kami hamba-hamba-Mu hikmat untuk apa yang kami lakukan pada tahun ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya berkatilah seluruh jemaat-Mu. Baik yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Yang setia mengembalikan persepuluhan. Yang setia memberikan kehormatan tangan. Setia untuk mendukung dalam pembangunan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Berkat rohani, berkat jasmani Engkau limpahkan kepada mereka. Terlebih teguhkan iman kami semakin mengandalkan-Mu. Inilah doa kami. Engkaulah jawaban setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang agung. Kami tutup ibadah yang pertama ini dengan penuh ungkapan syukur. Haleluya. Nah ini jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.